Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ketemu lagi dengan video Bu Ida ya. Kali ini kita akan mempelajari pembelajaran di subtema 2, masih mengenai kebersamaan dalam keberagaman ya. Masih mengenai kebersamaan dalam keberagaman. Meskipun beragam, kita wajib menjaga kebersamaan ya. Keberagaman itu kan masih banyak dapat kita temui, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Sekarang pertanyaannya, apakah di lingkunganmu terlihat kebersamaan dalam keberagaman? Pastinya ya. Sedang di situ nanti ada juga manfaat dari keberagaman dalam kebersamaan. Di subtema 2 ini Ibu juga mau memberi sedikit penjelasan mengenai indera pendengaran kita ya. Jadi di subtema 2 pembelajaran 1 ini materinya bahasa Indonesia dan IPA ya. Subtema 1 itu bahasa Indonesia dan IPA. Nah, sekarang kalian buka halaman 49. Halaman 49 dibuka ya, Nak. Nah, sekarang kalian baca bacaan yang berjudul bermain dan belajar bersama. Ya, bacaan itu kalian baca, lalu kalian boleh menggarisbawahi mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukungnya. Itu garis bawahi aja ya, dengan warna pulpen atau spidol yang berbeda. Tetapi kalau kalian ingin menulis, kalian bisa mengerjakan halaman 50 dan halaman 51. Di halaman 51. Nah, itu untuk bahasa Indonesianya. Kalian baca bacaan, lalu kalian garis bawahi gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Boleh juga kalian tulis di halaman 50 atau 51. Kalian pilih salah satu aja ya di antara kedua itu. Mau mengerjakan dengan cara yang bagaimana? Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan materi yang ada di halaman 52. Ya. Kalian buka halaman 52. Nah, sebelumnya Ibu mau menjelaskan mengenai apa itu panca indera. Seperti yang kita ketahui, manusia itu mempunyai 5 panca indera. Ya. Mempunyai 5 panca indera. Kelima panca indera tersebut terdiri dari apa? Yang pertama apa ini? Mata. Mata gunanya untuk melihat, berfungsi untuk melihat. Panca indera yang berfungsi untuk melihat. Panca indera yang pertama, yang kedua, telinga. Telinga merupakan panca indera yang berfungsi untuk mendengar sebagai alat pendengaran. Yang ketiga, panca indera yang ketiga adalah hidung. Hidung merupakan panca indera yang berfungsi untuk apa? Indera pembau atau untuk membaui sesuatu. Tuh panca indera. Sedang panca indera yang ke berapa sekarang? Keempat. Lidah. Lidah merupakan alat panca indera yang berfungsi untuk mengecap.
untuk merasakan rasa pahit, asam, asin, dan manis. Makanya disebut panca indera pengecat. Nah, yang kelima adalah kulit. Kulit berfungsi untuk sebagai panca indera apa? Peraba, untuk merasakan ya, rasakan. Ini permukaannya kasar, halus, panas, dingin. Nah, peraba untuk merasakan itu. Nah, kalian udah tahu kan? Kelima panca indera berikut fungsinya. Selanjutnya Ibu mau menjelaskan mengenai panca indera, yaitu apa ini? Telinga. Nah, telinga itu merupakan panca indera yang kita gunakan untuk mendengarkan atau sebagai alat pendengar. Kita mendengarkan bunyi dengan telinga. Telinga menerima berbagai macam suara dan mengirim pesan ke otak. Jadi suara yang ada di luar itu kita terima, lalu kita kirim ke otak kita. Ya. Bagian telinga yang kita gunakan untuk menangkap suara adalah telinga bagian luar. Ditangkap. Nah, sedangkan fungsi sebagai alat pendengaran itu sendiri ya adalah telinga bagian dalam nih. Tuh. Nah, tuh sebagai pendengarannya itu di dalam. Kalau yang di luarnya hanya untuk menangkap suara yang terdengar dulu. Baru nanti fungsi pendengarannya itu dari telinga bagian dalam. Nah, sekarang bagaimana proses telinga kita menangkap bunyi? Ayo kita pelajari. Nih, buka halaman 52. Bagian-bagian telinga. Telinga terdiri dari berapa bagian? 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari apa? Daun telinga, nih nomor 1. Dan lubang telinga. Daun telinga terutama ya. Dan lubang telinga. Nomor 1 dan 2 itu. Daun telinga untuk menangkap bunyi. Sedang lubang telinga itu menangkap getarannya itu melalui saluran yang suka kalian bersihkan. Itu masih masuk telinga bagian luar ya. Gunanya untuk telinga bagian luar itu yaitu untuk menangkap bunyi dan menyalurkan getaran bunyi melalui saluran pendengaran. Tuh. Jalan masuknya ke lubangnya. Sekarang bagian telinga bagian tengah. Pada telinga bagian tengah terdapat gendang telinga. Gendang telinga. Di antara gendang telinga itu terdapat tulang pendengar. Coba dilihat di gambar ya. Tuh. Gendang telinga itu tengah-tengah itu, di tengah saluran. Nomor 3 berada di sela tengah saluran. Nah, di dalam gendang telinga itu ada tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi. Ya. Tulang sanggurdi. Kok sanggurdi? Tulang sanggurdi nomor 4 tuh. Jadi fungsi telinga bagian tengah yaitu apa?
yaitu menerima getaran dari apa? Saluran. Nah, getaran diteruskan ke tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Itu nomor 4 tuh tanda panahnya. Nah, selain itu ada juga saluran apa ini yang di bawah ini? Saluran Eustachius. Masih masuk telinga bagian tengah saluran Eustachius. Ya. Saluran Eustachius ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara pada telinga bagian luar dan bagian tengah. Jadi setelah ditangkap oleh gendang telinga diseimbangkan dulu melalui saluran Eustachius. Ya, getarannya baru diteruskan ke tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ya, diteruskan ke situ dari gendang telinga itu. Selanjutnya kita masuk telinga bagian dalam, yaitu nomor 5 dan 6. Telinga bagian dalam itu ya terdiri dari rumah siput. Rumah siput. Bukan seafood ya, seafood kan masakan laut. Rumah siput. Di rumah siput itu ada apa? Ada tingkap jorong, tingkap bundar, dan 3 saluran setengah lingkaran. Tuh. Ini 3 saluran setengah lingkaran udah diketahui kan? Nah, tuh. Ya. Ketiga saluran setengah lingkaran ini berfungsi untuk apa? Sebagai alat keseimbangan tubuh. Ya. Jadi rumah siput itu fungsinya untuk alat keseimbangan tubuh. Ya. Dan pada rumah siput terdapat saraf membawa sinyal ke otak. Baru nih, ini yang terakhir nih, setelah bunyi dari luar ditangkap melalui daun telinga, lalu melewati saluran, terus gendang telinganya bergetar, ya, diseimbangkan oleh saluran apa? Eustachius, dan getaran diteruskan ke tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, kemudian diseimbangkan di rumah siput. Kemudian sarafnya membawa sinyalnya ke otak sehingga kita tahu itu suara apa. Itu cara kerjanya seperti itu. Ya, bunyi yang merambat itu ditangkap oleh daun telinga ke dalam lubang di saluran pendengaran, selanjutnya mengenai gendang telinga. Ketika gendang telinganya bergetar, terjadi tekanan. Nah, ikut bergetar, getarannya diteruskan melalui tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, dan diseimbangkan oleh Eustachius. Baru kemudian melalui rumah siput dikirimlah sinyal ke otak kita sehingga kita tahu bunyi apa yang sedang kita dengarkan. Udah paham? Ini telinga bagian luar nih untuk menangkap. Ditangkap getarannya. Kemudian nih, ini telinga bagian tengah. Getaran dari lubang telinga tadi bergetar di gendang telinga nih. Gendang telinga itu seperti selaput membran ya. Selaput membran itu semacam selaput yang mudah sobek. Tuh. Lalu getaran itu diarahkan ke tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi.
diseimbangkan oleh saluran eustasius. Baru setelah itu dikirim ke rumah sifut. Di rumah sifutnya kemudian saluran itu diseimbangkan, baru dikirim melalui saraf berupa sinyal ke otak kita. Itu proses kerja telinga kita. Ya, udah tahu? Sekarang gangguan pada telinga. Telinga bisa mengalami gangguan berupa kelainan atau penyakit. Mungkin di antara kalian pernah kena gangguan telinga. Nah, di sini gangguan telinga itu ada 2 biasanya ya. Satu disebut otosklerosis. Otosklerosis adalah kelainan pada tulang pendengaran bagian tengah, di antara gendang biasanya, di antara tulang sangguardi itu seperti yang ditunjuk. Tulang tersebut tumbuh secara berlebihan sehingga penghantaran bunyi terganggu. Akibatnya menyebabkan ketulian. Ini kelebihan tulang yang tumbuh di telinga bagian tengah dekat rumah sifut, dekat gendang telinga itu. Di antara tulang-tulang tadi, tulang sangguardi, sanggurdi, tulang martil dan tulang landasan, sehingga mengakibatkan ketulian. Selanjutnya, gangguan yang kedua adalah apa ini? Otitis. Otitis media. Otitis media sendiri adalah infeksi pada telinga. Ini otitis media merupakan infeksi pada telinga bagian tengah terutama. Penyebabnya adalah kuman sehingga terbentuk nanah pada rongga telinga. Ini kalau telinga normal, membrannya masih biasa kuning. Kalau kalian korek akhirnya kena gendang telinga, terjadi peradangan. Nih. Sehingga gendang telinga kalian, ini gambar gendang telinga ya, telinga bagian tengah yang dikorek-korek mengalami peradangan. Lama-lama peradangan itu bisa mengeluarkan nanah. Maka ada kan yang suka telinga, ada kan penyakit yang mengeluarkan nanah telinga. Nah, itulah yang disebut dengan otitis media. Nih kayak gini. Ini nanahnya ini. Sebelum keluar nih dari gendang telinga. Makanya hati-hati ya kalian kalau sedang membersihkan telinga. Dan cara merawat telinga, tahu nggak kalian cara merawat telinga yang baik? 1, bersihkan telinga dengan benda halus, misalnya cotton bud, kapas, tapi dengan pelan-pelan ya. Jangan membersihkan telinga dengan alat yang bisa menusuk atau tajam. Contohnya peniti lidi, batang korek api, atau pembersih telinga yang dari besi itu. Hati-hati, bahaya ya. Selanjutnya, jangan mencoba memasukkan benda ke dalam telinga. Seperti beras, biji kacang hijau, air yang terlalu banyak, atau kelereng mungkin. Tapi ibu yakin kalian enggak melakukan itu kan, karena kalian sudah kelas 4. Kecuali kalian masih TK atau belum sekolah. Oh ya, kalau untuk air juga kalian enggak boleh menyiram telinga dengan air, terutama air banyak-banyak, karena dapat merobek gendang telinga kita. Sekarang selanjutnya, hindari suara yang bising. Karena kebisingan yang tinggi yang terjadi terus-menerus dan dalam jangka waktu lama akan menyebabkan ketulian. Makanya kalian kalau mendengarkan sesuatu menggunakan headset, tolong volumenya jangan diperbesar, dikecilin aja. Karena semakin besar volume, getarannya akan semakin besar, sehingga tekanan ke gendang telinga kita semakin kuat.
Tuh, nggak boleh terus-terusan, kan tuli nanti ya. Yang kelima, jika telinga terasa sakit, segera periksa ke dokter. Nah, itu tadi penjelasan Ibu mengenai apa? Mengenai bagian-bagian cara kerja, gangguan, dan cara merawat telinga. Ini ada tabelnya. Bagian-bagian telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Bisa kalian lihat di tabel bagian dan fungsinya. Demikian penjelasan dari Bu Ida. Semoga bermanfaat dan mudah kalian cerna. Jangan lupa ya, cuci tangan, jaga kebersihan, jaga kesehatan, serta jaga ibadah kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.